Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zahra Maudeciati dari kelas 3B Psikologi Perkembangan ingin menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada organ tubuh dan bersifat kuantitatif atau dapat diukur. Sedangkan perkembangan, perubahan-perubahan yang terjadi pada mental psikologis manusia atau tidak dapat diukur, contohnya kecerdasan, keyakinan agama, dan lain-lain. Selanjutnya adalah sejarah psikologi perkembangan. Pertama, ketertarikan bahasan masa anak, kedua, ketertarikan kajian masa remaja, dan yang ketiga, ketertarikan bahasan masa dewasa dan tua. Selanjutnya ada tokoh-tokoh psikologi perkembangan. Pertama, ada Johann Amos Comenius tahun 1592 sampai 1671. Yang kedua ada Jean-Jacques Rousseau tahun 1712 sampai 1671. Yang ketiga ada J.P. Pestalozzi tahun 1745 sampai 1827. Yang keempat ada Friedrich Froebel tahun 1782 sampai 1852. Yang kelima ada Dietrich Tiedemann dan yang terakhir ada Wilhelm Preyer. Materi selanjutnya yaitu tentang lifespan. Teori yang dimulai dari usia kandungan, infansi, bayi, remaja, dewasa, dan lansia sampai meninggal. Selanjutnya ada tahapan-tahapan lifespan. Yang pertama perkembangan dalam kandungan, kedua periode infansi, ketiga periode bayi, keempat tahapan perkembangan kanak-kanak, kelima perkembangan pubertas, keenam periode remaja, ketujuh periode dewasa awal, dan yang terakhir periode usia madya. Selanjutnya materi ketiga yaitu tokoh dan teori psikologi perkembangan. Teori perkembangan biologikal, psikososial, kognitif, dan psikoanalisis. Yang pertama ada tokoh teori psikoanalisa, Sigmund Freud, menyatakan faktor terpenting dalam pikiran manusia adalah ketidaksadaran. Tokoh teori psikososial, menurut Erikson, sumber-sumber utama perkembangan anak adalah ego dalam interaksinya dengan lingkungan sekitarnya. Teori biologikal mempunyai ciri-ciri menekankan faktor netter sebagai penentu perkembangan manusia. Dan yang terakhir, tokoh teori kognitif, Jean Piaget, menekankan bahwa pada anak-anak, informasi tidak sekedar dituangkan ke dalam pikiran mereka dari lingkungan, tapi anak membangun secara aktif dunia kognitif mereka sendiri. Materi keempat yaitu tentang perkembangan masa prenatal. Periode prenatal yaitu masa sebelum manusia dilahirkan, di mana pada masa ini manusia diawali sejak konsepsi, yaitu sel telur dibuahi oleh sel sperma laki-laki sampai dengan waktu kelahiran individu. Selanjutnya ada tahapan perkembangan prenatal. Pertama yaitu tahap germinal, tahap kedua embrio, dan tahap ketiga yaitu janin. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal, yang pertama ada kesehatan ibu, kedua gizi ibu, ketiga pemakaian bahan-bahan kimia oleh ibu, dan yang terakhir keadaan dan ketegangan emosi. Materi kelima yaitu perkembangan bayi. Pertama ada perkembangan masa bayi, usia 0-3 bulan, usia 3-6 bulan, usia 6-9 bulan, dan usia 9-12 bulan. Kedua, tugas perkembangan bayi, mampu makan makanan padat, mampu mengatur buang air kecil dan besar, mampu berjalan dan berlari, mampu berbicara. Ketiga, perkembangan kognitif. Keempat, perkembangan psikososial, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan permainan, dan perkembangan moral. Dan yang terakhir, perkembangan motorik. Selanjutnya materi ke-6 yaitu konsep perkembangan anak usia prasekolah. Pertama, konsep perkembangan anak usia prasekolah. Sekitar usia 3-6 tahun, masa usia prasekolah dibagi menjadi dua yaitu masa vital dan masa estetik. Kedua, perkembangan fisik, di mana perubahan proporsi tubuh, berat, panjang badan,
Yang ketiga, perkembangan psikososial, membangun rasa inisiatif berlawanan dengan rasa bersalah. Yang keempat, perkembangan kognitif, pengetahuan berasal dari interaksi antara anak dengan lingkungan anak. Yang kelima, perkembangan bahasa, meningkatnya kosakata dari berbagai pelajaran di taman kanak-kanak, bacaan, pembicaraan orang tua dan teman sebaya. Dan yang terakhir, perkembangan emosional diperoleh dari pengalamannya bahwa tidak setiap keinginannya dipenuhi oleh orang lain. Materi ketujuh yaitu konsep perkembangan anak usia sekolah. Implikasinya yaitu ada implikasi perkembangan fisik, di mana mengalami perubahan kondisi fisik. Yang kedua, implikasi perkembangan bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi tidak hanya berupa bicara, melainkan juga dapat diwujudkan dengan tanda isyarat, tangan, atau anggota tubuh lainnya. Yang ketiga, implikasi perkembangan psikososial. Anak-anak yang mulanya mempunyai hak saja berangsur-angsur mempunyai kewajiban. Dan yang terakhir, implikasi perkembangan emosional. Keadaan pada diri seseorang yang disertai warna afektif, baik pada tingkat lemah maupun pada tingkat yang luas. Materi ke-8 yaitu konsep perkembangan masa pubertas. Pubertas adalah masa transisi dari masa anak ke masa dewasa, dengan ditandai munculnya tanda-tanda seksual, perubahan hormonal, perubahan fisik maupun perubahan psikologis dan sosial. Tahap-tahap pubertas. Yang pertama ada tahap prapuber, kedua tahap puber, ketiga tahap pasca puber. Ada juga perkembangan fisik pada masa pubertas. Yang pertama ada yang pada laki-laki, yaitu perubahan suara, mimpi basah, meningkatnya volume tetis, rambut aksila akan tumbuh setelah rambut pubis. Pada perempuan yaitu menstruasi, tumbuhnya rambut pubis, dan pertumbuhan payudara. Materi selanjutnya yaitu konsep perkembangan remaja. Remaja adalah situasi masa ketika individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekunder sampai mencapai kematangan seksual. Selanjutnya ada tahapan perkembangan remaja. Yang pertama remaja awal usia 11 sampai 14 tahun, kedua remaja madya usia 15 sampai 17 tahun, dan yang ketiga remaja akhir usia 18 sampai 21 tahun. Ada juga aspek perkembangan remaja. Yang pertama perkembangan fisik secara umum usia 12 atau 13 sampai 17 atau 18 tahun. Yang kedua perubahan eksternal untuk tinggi rata-rata, dan yang terakhir perubahan internal, yaitu sistem pencernaan tahap pasca puber. Selanjutnya, konsep perkembangan dewasa awal. Dewasa awal adalah individu yang berada pada rentang usia 20-40 tahun, masa peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan dalam menentukan diri sendiri. Adapun faktor-faktor perkembangan masa dewasa awal, yang pertama kekuatan fisik, kemampuan motorik, kemampuan mental, motivasi untuk berkembang, dan model peran. Materi selanjutnya yaitu konsep perkembangan dewasa akhir, disebut juga masa penutupan, di mana merupakan masa lanjutan atau masa dewasa akhir. Adapun faktor perkembangan dewasa akhir, yang pertama perkembangan keintiman, diartikan sebagai suatu kemampuan memperhatikan orang lain dan membagi pengalaman mereka. Yang kedua perkembangan generatif, dan yang ketiga perkembangan integritas. Selanjutnya materi ke-13 yaitu konsep perkembangan usia lanjut. Perkembangan pada usia lanjut adanya perubahan yang terjadi pada fisik, perubahan kognitif, spiritual, psikososial, dan aspek kepribadian. Ada juga penurunan persepsi, sensori, dan respon motorik pada susunan saraf pusat. Materi terakhir yaitu konsep manula. Manula yaitu proses yang tidak dapat dihindari karena berlangsung secara berkesinambungan yang menyebabkan perubahan. Perkembangan masa usia lanjut dapat dilihat dari berbagai macam segi psikologis. Yang pertama, perkembangan psikososial, yang kedua kepribadian, dan yang ketiga emosi dan kesadaran beragam. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.